Apa itu MRP? Material Requirement Planning. Apa pengertiannya? Jadi MRP itu ya kayak aktivitas atau poin dia merencanakan berapa jumlah yang harus di apa itu yang dipesan dan timingnya Kak. Jadi itu kayak harus timingnya tepat sama jumlahnya tepat Kak, untuk bahan bakunya gitu Kak. Supaya jangan nanti kelebihan di persediaan sama kurang di persediaan. Terus ada yang tahu berapa metode yang akan kita gunakan di modul ini? 10 Kak. 10 metode. Ya sudah tahu ya. Berapa spesimen? 2. Jadi akan ada 20 perhitungan kan? Setiap spesimen itu 10. Jadi nanti di bab 3 ini adalah kalian masukkan data dari penjadwalan. Bukan forecasting Kak? Modul 1 Iya. Itu level Forecasting. forecasting Dari modul 1 ya? Iya Kak. Modul 1 forecasting. Nah, kalian masukkan seperti ini. Kan kemarin forecasting itu menghasilkan jadwal induk produksi kan? Iya Nah, Kak. nanti kalian masukkan JIP-nya, strategi agregatnya seperti apa, terus nanti highlight biaya yang paling kecil tah? Iya. Kemarin kalian strategi yang paling kecil apa? Chess Chess juga. juga. Chess strat. Nah, setelah kalian tentukan masukkan ini JIP-nya. Masukkan lagi tabel setelahnya, kan ada hasil dari JIP-nya itu kan. Forecasting dalam satu tahun, kalian masukkan nanti seperti ini. Setelah itu, nah 3.2 adalah material requirement planning. Nah di sini kalian masukkan lagi tabel data permintaan yang dari 3.1 sebelumnya. Setelah itu masukkan nanti ini terkait order cost dan holding cost nanti dikasih oleh asisten. Kalian juga cantumkan ini nanti biaya pesan, biaya simpannya berapa. Oke. Nah, lanjut di 3.2.1. Kelihatan Ji? Besar kayaknya ada. Nggak bisa kayaknya, kalau agak besar kayaknya terpotong. Nah, kayaknya biar nih Kak, karena kan 1-5 sama 6-12 kan sama aja konsepnya nanti. Kelihatan Ji? Iya. Oh berarti mengerti Mi? Mengerti Mi? Belum sih Kak. Kalau mengerti Mi jangan Mi kuju. Ya, jelaskan. Maksudnya supaya ada dokumentasinya juga Kak, sama tuh ada juga lupa Kak. Oke, masuk di 3.2.1 material yang pertama ya. Yang pertama itu adalah metode fixed order quantity. Nah, fixed order quantity ini adalah apa? Siapa? Apa? Allah. Kak. Ya, Ya. apa kira-kira? Kalau dari Kan katanya tuh, Dari katanya. kalau dari katanya tuh Kak, fixed order quantity berarti pemesanan secara tetap. Kuantitasnya pasti. Pasti. Apanya yang tetap? Banyak pesanan. Jumlah pesanannya tiap periode sama terus Kak. Kuantitasnya yang tetap. Nah, contohnya di atas adalah kalian tahu nggak ini apa ini porek-porel? Apa perbedaannya? Porek-porel. Tunggu dulu, porek apa? Porel apa? Plan order Yang mana pura-pura? Itu porek save porek. dan plan Oke. order Oh. release. Apa itu porek-porel? Ada yang tahu? Apa porek? Apa Dari porel? bedanya Kak, dari Loh, pasti ada beda. bedanya lah namanya. Namanya Saja beda. Mana sih porel-porel? Itu yang paling bawah Porek-porel. Evoki. Ada 5. Porek-porel. Ada porek-porel. Ada yang tahu? Oh, Ya, porel. Apa porel? Yang saya ingat juga kalau porel itu jumlah pesanan yang diterima oleh perusahaan. Jumlah pesanan yang porel. Porek itu jumlah pesanan yang diterima. Receipt kan? Rilis adalah jumlah pesanan yang dipesan. rilis. Rilis itu. Iya.
Oke. Porel yang dipesan, porek yang diterima. Receive. Oh. Nah di sini kenapa porelnya kalian bilang sama, tidak ada perbedaannya, karena di modul ini kita asumsikan bahwa produk yang kita pesan dan terima itu tidak ada yang cacat. Oh, 100%. Iya. Oh. Kan kalau misalnya porelnya 5.000, poreknya belum tentu 5.000 harusnya. Kalau kita di studi kasus yang Nyatanya. nyata. Oh, jadi ini Kak sebenarnya netto sama gross jadinya Kak. Tidak. Bukan. Porel kan jumlah yang saya Oh, pesan iya, iya. 5.000, tapi pas saya terima ternyata Ada yang misalnya rusak. ada yang Ada yang rusak rusak. atau ada yang tidak sesuai spesifikasi. Jadi di sini kenapa sama, karena kita asumsikan bahwa produknya nanti tidak ada yang cacat. Oke, ada yang tahu GR? GR Gross. OHNR. GR apa itu? Gross. Kebutuhan kotor OH apa itu OH? on hand. On hand. Yang Apa ada di itu tangan. on hand? Perusahaan yang ada di tangan, yang ada di Yang- persediaan, Yang Yang ada di persediaan. Persediaan yang yang tersedia. tersedia. On NR net requirement, kebutuhan bersih. Oke, sudah mengerti ya GR OH NR korek-korel. Masya Allah. Oke. GR itu adalah kebutuhan kotor. Nah, yang kalian masukkan di situ adalah yang sebelumnya di sini. Ini. Yang ini ya, data permintaan yang kalian masukkan dari periode 1 hingga 12. Nah, di sini kan dari periode 1 hingga 12. Tadi kan Ya. ini adalah permintaan. Terus konsepnya adalah kalian kan di sini ingin memenuhi kebutuhan di GR, makanya kalian memesan di bulan 1. Pastinya kalau kayak MRP itu pasti ada pemesan di bulan 1 jelas. Nah, di sini karena konstan kita tentukan pemesanan itu 5.000 toh. Jadi tiap pemesanan dilakukan itu kuantitasnya adalah 5.000. Nah, sedangkan kita kan sudah memesan porelnya sudah rilis kan 5.000, poreknya kita terima 5.000 sehingga GR terpenuhi di sini. Nah, GR-nya kan cuma 1.267. Nah, kenapa NR-nya juga 1.000 sama dengan GR? Karena sebelumnya tidak ada on hand. Sebelumnya tidak ada persediaan. Makanya kebutuhan bersihnya juga sama dengan GR-nya. Tah? Ya. Nah, on hand-nya kenapa sisa 3.000? Karena ada yang tahu? Dikurangi 1.267. Kan Ya. sudah dipakai tadi. Dikurangi dengan GR-nya. Harusnya NR sih ini OH kurang porek kurang NR. Iya, Tapi di sini toh NR, porek kurang Masuk. NR bukan GR-nya ya. Oh, baik. Oke, karena di sini sudah berkurang, sudah mengerti kenapa sini 3.000? Mengerti betul? Porek kurang apa tadi? NR. NR karena dia sudah memenuhi kebutuhannya toh yang 1.200 ini. Iya. Nah, sedangkan di periode 2 adalah 1.310. Nah, on hand kita melebihi dari kebutuhan di periode selanjutnya. Toh, Masih ada. kan masih ada 3.000. Masih ada 3.000. Nah, sedangkan periode selanjutnya itu kita butuhkan cuma 1.300. Nah, sehingga kita tidak usah memesan karena memenuhi. Masih ada Ji. On hand memenuhi kebutuhan kotor. Nah, kenapa NR-nya tidak ada? Karena on hand-nya mencukupi. Kalau misalnya, contohnya ya, kalau ada NR, dia di periode 7 ini. Nah, periode 7 itu OH-nya adalah 765. Sedangkan periode selanjutnya yang kita butuhkan adalah 1.300. Berarti tidak mencukupi kan? Iya. Jadi sehingga pasti ada NR-nya. Berapa kebutuhan kan tadi ada yang tidak terpenuhi. Toh berarti GR kurang OH. Yang GR-nya tadi itu kan GR kurang OH menciptakan NR. Hah? Jadi ini Kak NR sebenarnya. Kamu kurang berapa? Iya. Nah, kamu Aku kurang berapa? kurangnya yang tidak Iya. terpenuhi Iya, Kak. dari on hand-nya kan.
Nah kan di sini tadi kenapa NR-nya sama dengan GR karena on hand sebelumnya nggak ada. Iya. Kalau yang ini tadi on hand-nya itu tidak sama dengan ini karena ada Ada yang jawabnya. terpenuhi sebanyak 760-an. Oke. Mengerti Mita? Begitu begitu seterusnya. Nah, di sini masih cukup berarti ndak usah mengorder. Kan masih cukup toh? Nah, sedangkan on hand yang di sini tidak cukup untuk memenuhi. Jadi, on hand yang ada di periode ini dia akan memenuhi di kebutuhan di periode berikutnya, bukan di periode ini ya. Jadi di sini kan on hand-nya sisa 1000. Nah, GR-nya 1300. Sehingga kalian kurang persediaannya sebanyak 229. Jadi kalian mengorder lagi di sini. Jadi setiap kekurangan persediaan kalian mengorder. Toh? Iya. Jadi dia memenuhi lagi nih 229. Begitu seterusnya. Sampai dia tidak mencukupi lagi kalian mengorder lagi. Begitu aja. Ada yang mau ditanyakan? Enggak, ini logikanya. Kalau dari tabel ini artinya OH, total OH itu sebenarnya nggak bakal dipakai karena OH itu untuk bagian total OH itu pasti nggak bakal dipakai. Ya nggak sih Kak? Secara logika. Kenapa total OH tidak dipakai? Yang 31.000 ini karena kan sebenarnya di sini 1 sampai 3 seharusnya itu 5.000 ya. Tapi misalnya kalau kita jumlahkan itu kan bisa sampai 7.000 I guess kemungkinan, dan itu kan kayak melenceng dari kenyataannya. Jadi mungkin kalau logika aku mengatakan bahwa 31.000 ini tidak bakal dipakai di mana-mana. Oh, maksudnya Iya kan, Kak? contohnya Iya Kak? yang kita pesan cuma 20.000 kan? Iya Kak, jadi ini Melebihi. Iya Kak, jadi ini OH tidak bakal dipakai dimanapun. Bukan begitu konsepnya. Atau gimana Kak? OH itu kenapa dia terhitung 31.000 karena kalau kalian ke warehouse tiap hari itu dia terhitung biaya simpan. Contohnya kan kita sudah kurangi tadi 3.000, berarti di bulan 1 ada 3.000 yang tersisa. ada anunya holding cost-nya. Pam. Di bulan 2 ada 2.000 sekian yang ada holding cost-nya begitu. Jadi bukan tergantung misalnya 20.000 harus juga 20.000 hanya tidak. Artinya ada 31.000 sekian yang itu yang ada makan holding cost-nya. Iya. Paham. Kan itu holding cost bukan kayak 20.000 dipesan, 20.000 jual lus. Tidak. Enggak. Berapa yang menginap di warehouse itu terhitung holding cost. Oh, jadi itu betul-betul total OH itu untuk hitung holding cost-nya Iya. aja. Oke, thank you Kak. Masih ada yang mau ditanyakan? Siapa tahu ada yang lebih kritis dari ini. Nah, kritisnya saya. Kritis lambung. Oke, setelah tabel nanti setelah tabel ini kalian tentukan total cost-nya. Jadi outputnya MRP nanti ini adalah kalian membandingkan total cost tiap metode. Toh? Jadi kalian nanti dapatkan total cost terendah sehingga mungkin itu nanti jadi metode yang paling efektif. Nah, total cost adalah holding cost ditambah ordering cost. Nah, holding cost di sini nanti kan yang ini yang rupiah Dikasih. ini dikasih sama asisten. Nah, kalian holding cost itu biaya simpan dikali dengan on hand-nya. Oh, On pertanyaan hand. kok tadi Apa? Kak? Iya. Iya, on hand. Terus ordering cost-nya nanti dikali dengan berapa kali frekuensi melakukan pemesanan. 4 kali Kak dalam satu hari. Nah, berarti 4 kali di sini. Jadi kalian bisa jumlahkan nanti dapatkan hasilnya. Oke, sudah mengerti total cost? Artinya misalnya kalau skenario kayak gini artinya tidak menutup kemungkinan kalau dia itu periode pemesanannya bisa saja 3 kali, bisa saja 5 kali. Iya. Ya kan? Tergantung metode. Ya. Enggak Kak, maksudnya untuk metode ini tidak menutup kemungkinan. Iya. Ya, Kak? Tapi nanti ini minimal 3 kali pemesanan. Saya tidak mau kalian nanti tentukan misalnya di sini kan total grossnya itu 16.000, baru kalian tentukan FOQ-nya 17.000, berarti kalian 1 kali aja memesan toh? Iya. Ini minimal 3 kali nah. Oh, iya, Kak. Minimal 3 kali memesan. Oke. Lanjut ke metode kedua adalah EOQ. Ada yang tahu EOQ? Economic order. Nggak, Oke, usah. sekali. Ada jelas nih kalian juga bisa baca di sini. Sudah pernah belajar Seminimal mungkin Kak. apa yang minimal?
ininya Barang yang pemesanannya. Karena Bukan minimal mungkin enggak sih? Agar ekonomis. Oke. Oke, lanjut. EOKI ini dia kan sebenarnya ini MRP, kita mau tentukan kuantitasnya di porel-porelnya itu berapa. Dari tiap sebenarnya konsep pengurangannya ini sama, tapi untuk penentuan porel-porel itu pasti berbeda tiap metode. Nah, EOKI ini untuk menentukan kuantitas pemesanannya di sini porel-porelnya beda kan tadi dari FOKI. Nah, dia diambil dari rumus. Nah, rumus EOKI adalah akar 2 kali A kali D dibagi H. A adalah, ada yang tahu A? Harga ini harga itu pesannya pengadaan. Ya, ordering cost. Ada yang tahu D? Dia itu oke ya. Ada yang tahu D? D. Mengantuk kayaknya yang di belakang. Harga satu barang mungkin. D adalah demand. Oh. Demand dalam 1 tahun. Kalian nanti jumlahkan demandnya, masukkan dalam sini, toh. Nah, H adalah holding cost. Setelah kalian dapatkan EOQ-nya 15.000, nah ini adalah sebagai acuan untuk kuantitas pemesanan. Kak, tadi bagian atas itu Kak, yang bagian tadi kan itu porel-porel 5.000 itu dari kakaknya atau dari Kalian tentukan sendiri. Oh, tentukan sendiri. Tapi minimal 3 kali, itu tadi gue bilang, toh. Oh. Minimal 3 kali pemesanan. 5.000 saya kira harus 5.000 Kak. Tidak. Oke, kan kita sudah dapat berapa kuantitas yang akan dipesan di metode EOKI. Kalian buat tabelnya. Nah, porel-porelnya tadi itu sesuai dengan hasil EOKI. Kalian tahu nih konsepnya toh? Iya Kak. NR-nya sama dengan GR di awal kan udah ada on hand. Nah, sehingga di sini kan tidak mencukupi. Kalian lagi order di sini. Toh? Tapi ini Kak 2 kali order Ji. Iya, Iya, masalah. Beda, men. Kalau yang fix tadi kan Ekonomi, kalian tentukan men. konstan. Jadi ya saya kasih minimal 3 kali kalau di FOK. Karena kalian bisa saja 1 kali cuma pesan di situ. Iya, langsung 50.000. Artinya kalau di metode kedua ini Kak, dia pengadaannya lebih kecil karena cuma order 2 kali, tapi holding cost-nya yang tinggi. Iya, Ya. jelas. Baru EOK. Oke, nanti di sini tabelnya totalnya di bold nah. Oh iya Kak. Intinya setelah tabel ini kalian tentukan total cost. Oh, berarti ditambah di bawahnya total. Ya. Ya, kita Oke. scrolling baru. Nah, lanjut di metode ketiga, lot for lot. Kecil sekali. Nah, di sini berbeda konsepnya dari yang dua sebelumnya. Nah, lot for lot bisa kalian lihat di sini tidak ada on hand. Tah, tidak ada on handnya toh? Tapi pengadaannya mahal. Karena Karena siapa namamu? Naskah. Ada dek kamu tadi ketemu di sebelah nas. Udah, kakak. Lagi Ngerti lagi. Ngerti lagi. Nas, Dimas, Zak. lagi. Apa kata? Oh. Nah, join the crew ko ini. Oke, lanjut lot for lot itu tidak ada on hand-nya karena kenapa? Kita tiap bulan memesan. Iya. Tiap misalnya berapa grossnya di sini kita pesan juga sebanyak itu. Jadi kita memesan tiap bulan untuk memenuhi periode tersebut. Jadi on hand-nya tidak ada. Lot for lot. Toh? Iya, paham. Terus setelah itu kalian tentukan Mi lagi total cost-nya. Mengerti Mi? Paham. Lot for lot. Paham. Konsepnya itu tidak ada on hand. Oke, lanjut di FPR. FPR adalah fixed product requirement. Nah, sama tadi dengan apa ini? Fixed order quantity. Tapi perbedaannya apa? Kira-kira. Tapi kan fix, tapi ini Bedanya fix apa? bukan berarti harus sama jika Oh, yang Dia pemesanannya, dalam Kak? satu periode Ki, Kak, setiap 4 bulan. Ya kan? Enggak, ya enggak sih, Kak. Apanya yang konsen? Konsepnya apa yang konsen kira-kira? Ya, OH-nya, Kak. Ininya pemesanannya. Iya, interval pemesanan. Iya, Kak. Konstan. Nah, di setiap sini bulan. konstan toh per 4 bulan, 4 bulan dia memesan. oh Tapi porelnya itu kalian tentukan
Misalnya per 4 bulan kalian jumlahkan GR-nya 1, 2, 3, 4 itu yang menjadi acuan pemesanan di porel-porelnya toh, supaya memenuhi sampai 4 bulan. Nah selanjutnya juga seperti itu, makanya kenapa porel-porelnya itu tidak sama kan? Tidak sama toh? Ini Karena beda-beda kebutuhannya. ini KFPR kan intervalnya sama terus. Apakah harus 4 bulan terus atau Minimal Satu 3 kali periode. pemesanan. Ininya minimal 3 kali pemesanan. Kalau Bisa minimal 3 setiap kali 2 berarti bulan. per 4 bulan. 4 bulan aja? Kalau misalnya kau mau 4 kali pemesan berarti per 3 bulan. 3 bulan. Nah, Atau mau 6 kali? Enggak, penyakit, Dua bulan, Pak. dua bulan, Penyakit astagfirullah. Terlalu niat. nggak usah deh? Memesan. Minimal 3 kali lah. Cari Iya, penyakit. iya. Iya. Oke, setelah itu kalian tentukan lagi total cost-nya. Ada yang mau ditanyakan FPR? Aman gitu. Ada kan? Oke. Lanjut di POQ. Period order quantity. Nah di sini berbeda lagi konsepnya dari sebelumnya. POQ ini ditentukan oleh rumus EOI. Nah rumus EOI sendiri itu adalah EOQ dibagi R. R itu demand dibagi periode. EOQ ini kalian ambil tadi di Atas. ya yang sebelumnya toh. R ini demand dibagi periodenya. Periodenya 12 ini demandnya toh. Oh, Jadi kalian nanti dapatkan berapa EOI-nya. Nah, di sini EOI-nya dilihat adalah 12. Berarti di tabel ini kalian memesan di awal untuk 12 bulan ke depan. Kak, itu periodenya kenapa 12? Karena Karena 12 bulan. iya. Tapi Kalau misalnya mm-mm. EOI-nya di sini 9, kalian memesan di awal hingga untuk memenuhi ke bulan 9. 9 bulan, ya. Nah, setelah bulan 9 kalian memesan lagi toh di bulan 10 Iya. sampai bulan 12 karena tidak ada yang periode selanjutnya toh. Pokoknya dia kalau 9 di sini dia memesan sampai bulan dia memesan di awal untuk sampai 9 bulan bulan. 9. Ada itu Bukan kayak lebih yang dari- bagian R-nya kan itu 16.000 bla 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 dibagi 12. 12 itu kan periode. Oke lah memang 12 bulan. Tapi kenapa 12? Oke lah 12 bulan. Memangnya kalau 12 bulan kenapa harus 12? Kenapa harus 12? Enggak, jadi mau saja 12 ditentukan. Sebenarnya bisa enggak 12 cuma Ah. mau saja. Satu periode itu dianggap 1 bulan dan kita menghitung satu siklus itu 1 tahun. Oh, persiklus Karena berarti juga. tutup bukunya perusahaan itu per 1 Iya. tahun paling lama. Makanya Itu- kita mengambil kemungkinan dia dipesan untuk 1 tahun. Nah itu jawaban yang sama. Mengerti Mi? Masih ada yang mau ditanyakan? Kak, itu EOI-nya bisa saja lebih dari 12. Tidak. Sah? Bisa Bisa? 15. Kalau siklusnya Berarti bagaimana itu, Kak? Lebih Ah, kalau lebih ya sampai periode Sampai 12 saja. 12 Atau kalian mau ditambahkan periode? Enggak jika ini banyak masuk. bertanya aja, Kak. Oke, mengerti Mita? Ya, Ya, oke. banyak gebrakan baru. Setelah itu total cost lagi. Nah, ini berbeda lagi. Metode ke-6 mau aku menjelaskan? Oke. Apa? Kasih plus 10. Siapa nih, Kak? Kelompok itu Marshall anjir. Oh. List unit cost. List unit cost itu dia memperhatikan harga per unit. Di sini. Ditentukan ada memang itu, Kak. Tidak, ini kalau kita Perhatikan kan dulu, metode baru pertama tanya. sampai metode ke-5 itu langsung ini saja. Iya. Toh, Iya. kita menentukan langsung dari sini. Nah, metode ke-6 sampai 10 ada tabel sebelumnya ini. Jadi ada cara penentuan tersendirinya sebelum masuk ke tabel lot sizing. Nah, ini dia kalau LUC dia begini tabelnya sebelum masuk ke tabel yang tadi. Karena kalau di list unit cost kita memperhatikan harga per unit. Jadi kita potong dia atau kita hentikan pemesanan pertama itu ketika harga per unit sudah naik. Paham. Jadi kita terus yang kita ambil adalah harga per unit yang terendah. Karena kan kita menguji ini ceritanya. Kita coba-coba kita cari untuk pemesanan pertama kita harus pesan berapa bulan. Makanya kenapa cut itu menandakan bahwa oh berarti bulan ini nih sampai bulan ini di pemesanan pertama. 1 2 3. Iya, karena dia sudah naik dan kita tidak bisa lanjut karena harga per unitnya sudah tinggi. Iya. Makanya ini kan di sini menurun terus tuh harga per unit. 1689, 973, 835. Nah, naik di sini 836. Berarti di cut di sini.
Oh, Kak, artinya misalnya kan kalau satu periode 9.600, dua periode 903. Artinya tadi kan Kakak bilang itu di-cut. Artinya kita harus tes dulu untuk 5 periode apakah dia naik atau turun. Iya. Nah, gitu. Misalnya ini kan dia 1 2 3 4 toh. Dia naik di Satu, bulan dua, 1 sampai 4 ini maksudnya. Iya. Karena dia sudah naik di sini, berarti yang kita ambil di atasnya. Sampai 3 saja. Iya, kenapa di atasnya? Karena dia yang paling kecil harga per unitnya. Paham. Ini untuk pemesanan pertama. Jadi kapan dia di-cut? Di-cut itu artinya bulannya itu untuk pemesanan itu berarti di situ Mi. Kita mulai dari periode pertama. Ini masih demand awal, demand periode 1. Lama disimpannya masih 0. Kenapa? Karena Langsung dipakai. iya, langsung dipakai. Tidak ada yang disimpan. Otomatis tidak ada biaya simpan. Iya. OC tetap, TC didapat dari HC tambah OC. Harga per unit didapat dari TC dibagi dengan demand. Didapatkan nih harga per unitnya berarti 1.689. Lanjut, kita lanjut ke periode kedua, 1 sampai 2. Nah, demandnya adalah kumulatif demand 1 sampai 2. Karena maksudnya adalah ini per 1 bulan, ini per 2 bulan, per 3 bulan. Iya. Lama disimpannya 1. Kenapa lama disimpannya 1? Karena disimpan untuk periode kedua. Demand periode kedua disimpan 1 bulan, udah langsung dipakai. Karena yang kita pakai adalah demand periode 1 dulu. Makanya ada lama disimpan 1 karena yang disimpan adalah demand periode kedua. Kumulatif HC. Kumulatif HC itu rumusnya demand 2 kurang demand 1 dikali dengan lama disimpannya terus dikali dengan berapa nilai HC-nya. Nilai HC itu nanti dikasih sama asisten. Setelah dikali ditambahkan dengan kumulatif HC di atasnya. Oh, paham. Begitu seterusnya dia. Paham ya semuanya? Tapi Kak, so basically ini kayak dalam tanda kutip pembobotan untuk bagian HC. Jadi misalnya kayak itu 1 2 3 4. Artinya misalnya kalau kita pakai 1 2 3 4 artinya demand untuk periode kedua dia itu menginap di hotel 3 bulan namanya. Iya. Jadinya HC-nya 3 kali lipat. Sedangkan untuk yang 3 itu 2 bulan menginap artinya HC-nya 2 kali lipat dan untuk 4 ya begitu seterusnya Kak. Konsepnya. Ini tuh sebenarnya karena kan dia dikurang dengan di atasnya. Iya. Otomatis sebenarnya demand di periode ini Ji, demand di periode 4 Ji yang dikalikan. Makanya kenapa dia lama disimpannya 3? Iya. Karena demand di periode itu disimpan 3 kali dulu, tidak dipakai. Makanya kenapa ujung-ujungnya dia akan mengarah ke arah demandnya Ji. Cuman di tabel ini dia adalah kumulatif demand. Makanya rumusnya untuk dapat kumulatif HC itu demand di periode ini dikurang di atasnya. Sebelumnya. Otomatis kan dapat demand periode ini saja. Toh? Dikali dengan lama disimpannya. Terus dikali dengan berapa biaya holdingnya. Setelah itu ditambah dengan atasnya. Ditambah biaya holding. Oh iya. Selalu ditambah dengan atasnya karena dia kumulatif. Kenapa ditambah saja sama 1 di atasnya? Karena yang di atasnya ini sudah mewakili di atasnya lagi. Mewakili 1 2 3. Iya, karena kan kita ditambah juga. menambah, Iya. toh? Rumusnya kan menambah terus. Setelah itu dijumlah nih. HC tambah OC dapat TC dibagi dengan demand. Jadi ini Kak, menentukan aja. Jadi misalnya untuk kumulatif HC di periode 1 2 3 4 itu 3 kali 5.000 dikali dengan OC dikali dengan HC yang harga HC-nya memang ditambah dengan di atasnya. Ditambah dengan 1 juta dolar. 5.000 dikurang ini, Dikali baru dikali dengan 3. ini, dikali dengan berapa biaya Biaya HC. harga HC-nya ditambah dengan 1.090.000 dolar. Iya. Oke, paham Pak. Mengerti Mi? Insya Allah, Pak. Begini terus Paham, ini seterusnya. Gitu sih konsepnya. Begini terus nih konsepnya, konsep awalnya. Jadi yang diambil ini bukan yang paling terakhir, Paling rendah. yang paling rendah di sini. Karena kita mencari nilai terendah toh. Berarti yang diambil adalah 1 sampai 3. Nah, masuk lagi di sini. Yang kedua dikasih masuk 4. Kenapa dikasih masuk dari periode 4 bukan dari periode 5? Karena enggak diambil Nggak ini. diambil. Kita cuma ambil awalnya 1 sampai 3. Makanya kita mulai di cut kedua atau di pemesanan kedua itu dimulai dari bulan 4. Ini nanti akan dipakai untuk perhitungan di sini. Kan tadi 1 sampai 4, 1 sampai 3 gitu. Iya. Yang diambil adalah yang 835. Iya. Nah, makanya di sini pemesanannya per 3 bulan. 1 2 3. Habis ke 3. Dilihat lagi. Di sini dia 4 sampai 6. Makanya di sini dia pemesanannya 4 sampai 6. Begini tidak selalu konstan. Iya. Iya. Banyak case-nya kelompok kemarin yang tidak konstan ininya. Jadi misalnya dia di sini 1 sampai 3. Nah, di sini dia 4 sampai 8. Di 9 lagi baru memesan. Tergantung kapan dia di-cut. Paham Pak.
tidak konstan Ki. Jadi jangan menganggap bahwa ketika di sini per 3 bulan ini semua enggak. Tetap harus kalian selesaikan sampai akhir ini untuk memastikan bahwa apakah dia memang per 3 bulan atau tidak. Itu list unit cost. Jadi kita memperhatikan harga per unit. Setelah itu hitung lagi TC-nya. Masuk ke yang ke-7, list total cost. Kalau list total cost di sini kita membandingkan HC dengan OC. Jadi dia di-cut ketika HC-nya sudah melebihi nilai OC. Kenapa dia di-cut? Karena dianggap tidak efektif ketika biaya simpan sudah lebih besar daripada biaya pesan. Oh, Iya, paham. Makanya disarankan kalau di sini kapan dia lebih besar, berarti kita lebih baik memesan daripada menyimpan. Karena banyak sekali biaya yang terbuang ketika kita menyimpan. Oh, ya, Makanya paham, di-cut, paham. Ki. Paham. Itu konsepnya list total cost. Caranya sama, tapi kita tidak mencari harga per unit. Kita hanya melihat kapan HC melebihi OC, dipotong. Cara cari HC-nya sama dengan yang di atas, sama dengan LUC. Cuman kalau LUC dia agak panjang karena mencari harga per unit. Kalau ini tidak, hanya membandingkan HC dan OC. Oke? Cara penentuan periodenya pun sama. Lihat Mi, tidak diambil yang melebihi 2 OC. juta 1 Iya. Oke, paham Kak. Kenapa tidak diambil? Karena dia tidak efektif Iya. Mi. Biar pesan. Jadi dia yang diambil tetap 1-3. Terus menghitung lagi TC. Ada pertanyaan LUC sama LTC? Ada Ji? Lanjut. Mengerti Mita? Mengerti itu? Sama Ji konsepnya, cuman beda di tabel heuristiknya. Kalau ini sampai harga per unit, kalau ini cuma sampai HC dan OC. Begini deh, kalau misalnya kalian satu Excel toh, kadang itu ada data yang tidak sama dengan temannya. Jadi misalnya ada yang temannya 1 sampai 4, tapi ternyata kalian harus lanjut lagi. Toh jangan asal copy. Oh, iya ya. Karena kan beda-beda Iya, penambahannya beda-beda kalian. penambahannya. Biasanya dia berpengaruh satu. Makanya biasa satu kesalahan orang. asistensi itu begitu. Oh iya. Kalian lihat, jangan bilang kayak oh Excelnya temanku ini karena begini-begini langsung gue copy saja, tidak. Wah. Beda-beda Ki. Makanya mengerti konsep awalnya. Lanjut PPB, metode ke-8. Part period balancing. Dia menyeimbangkan biaya pesan dan biaya simpan. Ya. Di mana penyeimbangannya di sini? Di rumus EPP-nya. Jadi sebelum masuk ke tabel ininya, kita hitung dulu berapa EPP. EPP-nya kalian itu akan sama Ji, karena di EPP itu tidak di plus Ji nanti. Ya. HC dan OC itu sama. Rumusnya EPP itu OC dibagi HC didapat sekian. Ini jadi patokannya kita untuk meng-cut. Caranya agak beda sama LUC LTC karena dia tidak mempertimbangkan harga di sini. Jadi kita ini periode pertama itu demand 1. Lama disimpan 0, period part 0. Otomatis kumulatif PPB-nya juga 0. Di sini 1,2. Kenapa 1,2? Karena bukan ki demand kedua, bukan ki penjumlahan demand 1 dan 2, tapi demand 2 saja. Makanya di sini nanti pakai koma. Kalau yang di LUC sama LTC pakai 1 sampai 2. Tanda apa dia? Tanda hubung. Tanda hubung begini, 1 Sampai 2. Kalau ini koma. Kalau di sini koma. Kenapa koma? Karena bukan ki menandakan kumulatif demand di sini. Di sini 1, 1,2. Nah, di sini ini demand yang kedua saja. Tapi tetap kasih penanda bahwa dia demand 1,2. Berarti kita sudah melakukan percobaan untuk bulan 1 dan bulan 2 di sini. Meskipun yang dikasih masuk demandnya adalah demand bulan 2. Kita tetap menghitung bahwa dia dia 1 sampai 2 bulan. Karena kan ini ujung-ujungnya adalah mencari per berapa bulan kita harus memesan. Makanya tetap harus dicantumkan 1, 2, 1, 2, 3. Yang masuk di sini adalah demand periode 2. Di sini juga 3, di sini 4. Lama disimpan 1 toh, karena kan periode 2. Period part didapat dari lama disimpan dikali demand. Didapat 1310. Kumulatif PPB didapat dari period part ditambah dengan kumulatif PPB di atasnya. Oh. Makanya kenapa dia masih 1310 karena tambah 0. Tapi Kak,
tadi PPB itu apa? Part period balancing. Oh, oke paham. Penyeimbangan biaya simpan dan biaya pesan. Oh ya paham. Nah, kapan dia dipotong di sini? Kalau melewati 7.600? Ya, kalau melewati 7.642. Melewati Nilai kumulatif PPB nah yang dilihat. Ini lanjut nih. 2 kali 25 1292 dikali 2 dapat ini. Ini ditambah dengan 1310. nah, dia dapat nih 3894. Kan belum melewati. Makanya lanjut lagi. Potong ketika dia sudah melewati. Nih, makanya dia dipotong di sini. Makanya mulainya lagi dari 4. Yang diambil sama, tetapi yang sebelumnya di-cut. Sebelum melewati nilai EPP. Paham. Sama semua aja konsepnya ini. Berarti periode berapa itu yang memesan dari Per berapa bulan? Iya, per berapa bulan? 3. Karena bulan keempat itu udah lewati 7.600. Ini juga sampai 6G karena sudah melewati 7.600. Begitu seterusnya sampai dia di 12. Kalau 12 masih turun, berarti sudah nih selesai saya sampai di situ karena habis periode. Kecuali dalam case-nya tiba-tiba di 10 sampai 10 11 12 naiki. Iya kan? Itu Toh, gimana? otomatis pemesanan hanya sampai bulan 10 dan 11. Bulan 12 memesan sendiri. Ada kemarin itu beberapa case-nya yang agak beda sekali datanya begitu Ki. Oh iya, ada yang 12 sendiri. memesan. 12 sendiri memesan. Itu case-nya ketika 10, 11 dan 12 itu sudah melewati nilai EPP. Begitu juga nanti di LUC sama LTC. Kapan 10, 11, 12 itu sudah naik lebih besar HC-nya daripada OC-nya, cut saja. Cut Dan masuk ke 12 sendiri. Buat lagi baris baru. Iya. 12. Artinya 12 dia tidak sendiri. konstan. Iya. Bukan 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan. Kadang 3, 4, Ada 2, memang 1. begitu data. Jadi nanti di tabel akhirnya 12 memesan sendiri. Kayaknya panjang ini. baru saat ini. Belum. Kemudian ini lagi AWW sih. sama TC. Ujung-ujungnya menghitung TC sih. Ada yang mau Oke, ditanyakan mengerti. PPB? Paham nggak? Ayo mengantuk ini yang dibilang Insya susah Allah. jadi depan mengantuk. Nas. Bisa jelaskan kembali. Mati. Nas. Berarti Mengat kan aja Nas. Saya tunjuk nanti di sini salah satu menjelaskan. Nas. Pertanyaan kok Dimas Nanas. Ya kan? Ada mau Tugas keluarga circle. AWW. Deh. Itu yang panjang. Kita masuk ke Jelaskan AWW. yang ke-9. Piramid. Silver Mill algoritma. Aduh, dari lagi anunya. Apanya? Yang rumus awalnya. Mana anu model? Ada laporan lengkapnya itu kelompok sebelumnya kan? Ada. dikirim. Tunggu. Mana? Ada rumusnya ini tapi kasih mantu. Kelompok berapa lagi kelompoknya? Putek mungkin? Ini ada berapa tapi jangan kayak kelompok kemarin yang AWW-nya duluan bagus nah. Mana AWW yang susah? Dia AWW duluan nak kerja. Jadi AWW-nya tidak salah tapi yang lain salah-salah. Tapi enggak apa-apa juga kayaknya Kak, setidaknya yang paling susah sudah selesai gitu loh. Tapi berarti kita memeriksa dari belakang. Agak heran tapi aduh yang mana ini Mas Marshall? Kenapa kalau Marshall Kak? Nama Andal Kak. Punyanya Uga agak bagus kayak kemarin. Kalau tidak rapi lagi Excel Marshall bikin malu-malu di sini. Closes. Jadi kenapa? Berarti yang atasnya enggak sih? Di sana kan. Kenapa di nomor? Kenapa tiga contoh aja. Bikin hub penuh penyimpanannya di ada Jindan. Bikin email baru. Nah, Baru mulai. kertasnya lagi, bikin malu-malu betul ini.
Ini mau coba kita coba Boleh, jangan kononya Marshall, sumpah jangan. adik ganteng. Ya Allah, kenapa bukannya? Yang Masa satu ditama sama jenis. Kenapa nggak dikasih gitu selalu? Kayak ini memang satu Fantastic Four ini. dari berempat itu Wahyu yang bagus. Dia yang Cok, udah luar biasa barunya. ya. Andika. Mama bapak Iya dari itu Fantastic Dia Four. Andika kan enggak? Tahu enggak? kita Ya, Arsil. ditambah ini 11-12 aja ini, tapi semoga Kemarin tuh sebenarnya untuk ulang pasti aja tante ya. soalnya Kemarin ngechat juga nih jam- Arifa Ico. Jam 2 mi lewat. Oh lewat, enggak, belum. Tuh agak lumayan ki. Hanya Marshall level. Nah, ini rumus awalnya AWW, Silver Mill. Kan tadi di model yang ini tidak ada key anunya, tidak ada, kita langsung dia masuk ke pemesanan satu. Nah, masukkan key ini nah. Ini rumus awalnya. Terus kasih masuk nih, diketahui biaya pemesanan berapa, nanti dikasih biaya simpan berapa. Baru Enggak juga. terus masuk lagi ke perhitungan dari pemesanan pertama. Kasih masuk juga M-nya, itu enggak ada M. Di sini. Itu ya pemesanan 1 M1. Oh iya, Kan ini. Enggak ada M. Jadi pemesanan 1 M itu adalah pembanding. Pembanding di mana di rumus ini? Oke. Seper M itu berarti seper ya, kita mulai selalu dari 1/1. Ketika pemesanan baru dimulai, berarti kita mulai M dari 1. Meskipun nanti K-nya bukan dimulai dari K1, M-nya tetap dari 1 ketika masuk ke pemesanan baru. Begitu konsepnya SMA. Kan ini toh? Di sini mungkin. Kak, ini Silver Mill algorithm ada konsepnya. Kenapa bisa seperti itu persamaannya, Kak? Ada enggak konsepnya? Justru dia identik dengan persamaan ini. Oh, makanya kenapa dia harus dijabarkan begini? Kan dia dijabarkan begini dulu lagi baru pakai tabel perbandingan tetap. Identiknya SMA itu dengan rumus ini. Algoritmanya tuh adalah Iya, itu rumus. ini rumus Maksudnya algoritmanya. Kayak ada alasan kenapa bisa seperti itu persamaannya. Saya juga enggak tahu kalau Begitu siapa yang ciptakan yang rumusnya. didapat di Silver Mill. Cari di jurnal Pablo kalau mau cari. Iya, coba Iya, tanya coba cari di jurnal. cetuskan Silver Mill toh. Tanya Rica. Kenapa bisa begitu rumusnya? Atau cari di skripsinya kakak 16. Nah, Ada Silver Mill itu sama AWW. Karena Kenapa dia tertarik masih mau ada. ambil skripsi nih? Ini Kak mau pengen tahu aja, Kak. Saya kalau harus ikut tahu memang kenapa bisa seperti itu, bisa tahu enggak? Dia masuk dulu ke persamaan algoritmanya, baru masuk ke tabel pembanding, tabel hasil yang tadi. Kenapa kalian ya? Nah, ini dimulai dari M1, Iya. M1 K1, toh? Atau ini mau dikapus supaya lebih. Iya. Nih, Kan M1 Iya. dulu. M1 tuh, nanti M sama dengan 1. Masuk nih di K1. K1 ini artinya dimen 1 atau periode 1. Seper M, rumusnya kan seper M, berarti seper 1. A adalah ordering cost, HD2 adalah holding cost dikali dengan lama disimpan dikali dimen 1. Karena harusnya di sini HD1. HD1 tambah HD2 tambah HD3, begitu rumusnya. Nanti saya kasih lihat rumus yang anunya. Begini kan kemarin dia, Sir? Nanti harusnya dia A tambah HD1 tambah HD2 tambah HD3 kalau misalnya dia K3. Tapi kalau dia HD2 berarti cuma sampai HD2 saja. Jadi dia kan ini 3370 atau A. Nah, ini H adalah holding cost dikali lama disimpan dikali demand. Kenapa cuma 1? Karena K1 periode 1. Oh, paham. Didapat di sini 3370. Kita masuk lagi ke M2. Di M2 kasih masuk berarti ini HD1-nya sama tambahkan HD2 karena dia K2. Begitu terus. Ini adalah total cost. Total cost periode 1, total cost periode 1 sampai 2, total cost periode 1 sampai 3. Maksudnya, bukan harga per unit tapi total cost. Kapan dia di-cut? Kapan kita berhenti melakukan perhitungan? Ketika total cost ini sudah naik. Oh, ya, paham. Sama konsepnya. 3370, 2125 naik di sini. Makanya yang diambil hanya K1 dan K2. Karena kita mencari total cost terkecil. Lihat narasinya.
karena biaya M sama dengan 3 lebih besar daripada M sama dengan 2, atau ini biayanya lebih besar daripada ini, maka diambil M sama dengan 2. Kenapa? Karena yang paling kecil yang diambil. Dan dilanjutkan ke pemesanan berikutnya. Jadi jumlah bahan baku material paku yang dipesan pertama adalah dimen 1 tambah dimen 2 saja. Ya, paham. Kenapa? Karena kita ambil ini karena tinggi Ki Lebih total tinggi cost-nya. pada kedua. Pertanyaan gitu Kak, kayaknya itu persamaan secara matematis di bagian Di itu sini. silver mill. Kayaknya itu instead of 2H, kayaknya lebih cocok kalau H2. Karena misalnya kalau 2H artinya itu 2 kali H. Iya. Artinya misalnya H2 Makanya dari nanti jadi ku kasih lihat ini. Ada nanti ku buka mau dulu ku. kayaknya cocoknya itu H2 Kak, itu bukan 2H. Ya nggak? Karena kalau dia 2H D3 berarti 2 dikali ini. Iya Kak, 2 dikali ini artinya Artinya sama double. matematisnya. 2 Iya. Ki itu anunya nah. Apa itu Kak? Tutup kurungnya. Iya Kak, itu juga. Oh, Iya Kak. Ini. Begini, kasih begini Ki kurungmu ya. Ini nih. Kurang berawal. berawal. Iya. Ya. Berawal. Jadi itu Biar dia kan dikali masing-masing dulu ini tuh dalam kurungnya, baru nanti ditambah mi sama ini. Kalau kayak tadi, kalau kayak ini lain Ki, kayaknya maksudnya. Nih. Berarti ini ditambah terpisah dengan ini karena kan harusnya ada kurung tambahan di sini. Iya, iya. Tapi dia tidak ada tambah kurungnya. Iya. Jadi kurung yang benar itu yang di sini. Nih. Berarti ini dulu dijumlah, ini dulu dikalikan, ini dulu dikalikan, nanti akhirnya ini Ditambah, tambah baru ini tambah dijumlah. ini. Iya. Begitu konsepnya. Begitu terus sampai dia ini kan naik di kamu Naik, jadi Ah. Yang 1 2 3 aja. Oke. Ambil narasinya nah, pakaikan narasi. Ini. Setelah itu lanjutnya dimulai dari M1 pemesanan kedua. Kenapa dimulai dari M1? Karena kita mengulang lagi dari Membandingkan. 1 dari perbandingan awal. Tapi K-nya dari K3. Tapi Kak, jadi ini saya tangkap konsepnya. Jadi itu kenapa dia 1/1, 1/2, 1/3 itu karena dia gabungkan K1, K2, K3. Dan kenapa itu K2, M-nya 2 supaya adil Kak. Begitu. Karena kayak 1 karena demand yang diperhatikan cuma 1, makanya Iya. dia cuma bagi 1. Itu demandnya 2, jadi dia bagi 2 supaya adil Kak. Karena ada 2 demand karena di ada sini. 2 Di di sini sini Kak. ada 3. 3 jadi 3. Nah, di Begitu sini seterusnya. kenapa dia M1 baru di situ K3 karena tetap karena satu demand dia yang Iya. dia Kak. Oke, paham. Karena masuk ke pemesanan baru. Toh? Begini seterusnya sampai dia di Udah aman mau ini kelompok. K12. Ngerti mi. Toh? Novel Zaki pintar juga nih. Yang mana Falsaki? jalan ke. Itu Kak. Ih, kenapa tuh anuin Nas? Tidak ya. Nah, setelah sampai di K12, habis nih toh masuk nih ke tabel perbandingan. Iya. Nah, di tabel perbandingan ini tidak dihitung dia lagi. Nggak menghitung jika di sini. Kembali ke masuk. Sisa dikasih masuk, tapi ini harusnya kumulatif demand. Berarti ditambah anu, Kak. Ya, di sini juga harusnya dia kumulatif demand. Jadi yang benarnya itu kan di sini 1 sampai 2. Masa demand periode 1 saja? Iya. Iya. Oh. Tetap kumulatif demand di sini selain PPB itu yang lainnya kumulatif demand semua. HC-nya tetap, OC-nya tetap lama disimpan ngikut gitu. Iya. Kalau 1 sampai 21, pembandingnya juga 1 2 3 1 2 3 begitu terus berulang terus Ji. Nah, total cost yang kalian masukkan dari atas masuk ke tabel ini. Pembandingnya kok kira belum pasti 1/3 1/3 Kak. Ini Iya, kan makanya. kebetulan dia 1 2 Ada 3. ini makanya. Iya, Iya. kan enggak tetap toh. Tapi setiap dia mulai dari setelah di-cut dia mulai dari 1 masih Oh, lagi. oke. Jadi kita enggak menghitung di sini nah, sisa dikasih masuk. Yang di atas tadi. Nah, yang total cost yang ini dikasih masuk dari yang di atas. Jantung caca, Cok. Ini untuk perhitungan per berapa bulan lagi. Sama aja caranya. LUC, LTC, PBB, SMA begitu semua. Hanya cara-cara penentuan yang beda-beda. Oke, Kak. Setelah itu menghitung HCMI, TC. Apa namanya? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan SMA? Konsep 4 ini sama. LUC, LTC, PBB, SMA sama. Kak. Aman. Kak, ini nangkat telepon. Kita masuk ke Ah, metode terakhir. dead. AWW atau algoritma Wagner-Witten. Wenyer. Ini nama orang Iya Kak. karena dia adalah penemu metode ini.
Kalau nama orang kenapa Itali Kak? Karena kan dia masuk Ki jadi nama metode Oh. dan bahasa asing Ki, masih bahasa asing Ki. AWW terdiri dari 3 rumus. Rumus pertama mencari akumulasi demand. Rumus kedua mencari total cost. Dan rumus ketiga mencari akumulasi total cost untuk penentuan porel. Oke. Kita mulai dari rumus pertama. Q11 ini periode 1 nah. Periode 1 dimulai dari Q11. C1E1 ini berarti demand periode 1 saja. Iya. Q12 berarti demand periode 1 tambah demand periode 2. Begitu seterusnya sampai 12. Tapi Kak, itu C tadi apa? C1E1 itu ini Oh, kan satu kesatuan gitu, iya. C1E1 ini rumusnya. Kan di sini toh. Nih. Nah, makanya dia dijabarkan jadi C1E1 dan ini sama. Ini satu kesatuan. Jadi kalau C1E1 tambah C1E2. Oh, jadi tidak, maksudnya kayak tidak ada mengatakan secara eksplisit kalau C itu apa, E itu apa? Nggak ada. Nggak ada. Oke Kak. Karena dia bagian dari rumusnya. Ini juga bisa diganti jadi GR. Gross. Nah, karena dia sebenarnya GRG. Iya Kak. Tapi rumus awalnya dia tetap C. Makanya kenapa ada yang pakai C, tapi saranku pakai C saja. Supaya kita tidak menyalahi rumus ini. Karena kan dia rumus aslinya dia memang dia C dan E. Dan dia sepasang. Nah, mana di anuku? Kita pakai jurnal. Nah, ini. Piramid. Sama Ji sebenarnya, cuman saya saranku kasih pakai dulu rumus kayak begini supaya ada penanda bahwa oh ya ini demand 1, ini demand 2, ini demand 3, ini demand 4 dan 5. Begitu Ki seterusnya sampai di C12. C12. Nah, ini baru periode 1. Q1 12, maksudnya itu Q1 sampai Q12. Iya. Periode 1 dia masih lengkap 1 sampai 12. Masuk di periode 2, kita sudah mulai cut 1 demand. Oh, yang paling Jadi bulan satu. Demand iya. kepala Kak. Ah. Demand kepala. Karena dia periode 2, makanya kita mulainya dari Q22. Udah 3 kilo. Artinya tinggal di copy paste saja di atas Kak. Tapi beda sih. Kan beda penambahan. Oh iya ya. Harus kau kurangi di Iya sih, kalau Q22 kau kurangi dari Q21 toh. Pantas, Bisa, manual. cuman kau kurangi dari yang Atasnya. GR1-nya. Kasih dia lagi dimulai semua GR1-nya. Dimulai dari GR2. Oh iya. Karena di sini dari GR2, berarti hilang semua itu satu tadi di atas kalau mau kau kurangi, kalau mau kau copy. Q22 dimulai dari demand 2. Ini Q23 demand 2 sampai 3, begitu seterusnya sampai 12. Jadi terakhir 12. Iya, terakhir itu periode terakhir itu 12. Sendirian Kak. Ah, iya. Iya. Nih, Sendirian. karena kan hilang toh, Iya. hilang satu demand. Setelah itu masuk ke tabelnya. Piramid. Ini kan periode 1 masih lengkap. Iya. Ini periode 2 sudah hilang 1, periode 3 sudah hilang 2, begitu seterusnya sampai periode ke-12. Kebalik enggak sih Kak? Kan bukannya Q12 yang sendiri. Sendirian. Sama sih. Nah, buat begini tabelnya nah. Yang ini. Tadi itu tidak ada C-nya. Ini Pak ya. Sama itu yang di bawahnya itu ada demand-nya tuh. Ini nih, ada penjelasan demand-nya. Ya. Ini yang masuk adalah demand per periode. Mengerti nih tadi kenapa dia C1E1, C1E2, Ya, paham Kak? C1E3, nanti dia C12, E12. Paham. Oh. Nah, masuk ke rumus 2. Di rumus 2 ini kita sudah mulai menghitung total cost. Total cost. Kenapa menghitung total cost? Karena sudah masuk nih biaya order dan biaya holding. Ini biaya ordernya, ini biaya holdingnya. Rumusnya itu ini biaya order ditambah ada tambahan kurung kurawanya. Begini. Jadi dia HC kurung kurawa Q1 kurang Q1. Q11 kurang Q11.
Kenapa? Karena dia masih Z1. Mhm. Nanti dia kalau masuk di tabel Z12 kumulatifnya mini. Tambahkan ki dulu Q1 tambah Q2 dari atas, baru kurangkan ki dengan Q11, baru kurangkan dengan dirinya sendiri. Oke. Berpola ki dia ini rumus 2. Jadi ini Q11 kurang Q11 karena dia masih periode pertama, masih dimen 1 di Z11. Begitu ki seterusnya sampai di 12. Sampai Z1112. Nih. Ada yang mau ditanyakan ini rumus 2? Ini dia Kak, penggunaan tanda kurung kayaknya pakai kurung siku atau kurung kerawal Kak? Siku. Karena kalau kurung kerawal itu Iya, Kak siku, penandaan himpunan Kak. Jadi kayaknya cocoknya pakai kurung kerawal yang di atas juga kayaknya tadi pakai. Harusnya, hah? Kurang siku. Di atas juga tadi ada kurung kerawal Kak. Namanya saya sebut tadi. Bukan. Iya, ada yang kurang. Di atas ada Di kurung atas. kerawal. Di atas ada dipakai Ada kurung kurung Ada, dan itu dipakai untuk himpunan bukan untuk matematis. Jadi Berarti ini Jadi harusnya kayaknya kurung siku, kurung Kak, siku yang saja semuanya Kak, kasih kotak. selaraskan. intinya itu penanda bahwa dikali ki dulu di dalam kurungnya baru ditambahkan ki semuanya. The Molino. Kurung siku saya. Yang anu. intinya selesai ki dulu dalam kurung. Itu penanda aja Baru yang mana kali ki dikerjakan dengan di dalam- holding Iya. cost, baru ditambah dengan OC. Karena kan nanti kalau masuk di Excel dia beda ki. Kalau misalnya Kalau kurang di misalnya satu kurang kurungnya. ki kurungnya, Berpengaruh ki di Excel. iya, Iya, beda berpengaruh ini hasilnya. Kak. Itu sakit kepala itu di Excel. Berarti ini sama Ji. Kui 1 sampai 12 dikurang kui 11 kurang lagi dengan kui 12 dikurang lagi dengan kui 13 sampai dengan mengurangi dirinya sendiri. Bukan Ki 11 itu Kak. Atau Ki ini Ki 11 atau Ki 11? Kui Ki 12 satu, Bukan yang kanan. Ki Kak. satu, ini Ki 11 Kak. Iya, Iya, Bukan Ki Ki 11. 11. Hampir salah. Ki satu. kui 1. Ini kui 12, ini kui 13. Jadi dia ini sampai dia nanti mengurangi dirinya sendiri. Oh, Nih, ya. Paham, ini paham, dikurang dimen 1 kurang dimen Dimen 2 dua, kurang dimen dimen tiga, 3 sampai sampainya nanti dia 12. Kurang dimen Paham. dirinya Tapi sendiri. selalunya itu yang mengurangi kumulatif nah, bukan per dimennya. Mengerti? Oh, iya. Kumulatifnya toh? Kan Penambahan Ki di 12 sini. Kak. Begitu dia terus dan setiap periode dia akan berkurang sama Ji. Iya. Jadi periode 2 dia mulainya lagi dari 2 bukan dari 1. Begitu terus ki dia konsepnya Sampai 12. sampai 12. Sampai periode 12 Kak. Sangat PR. Damn, oke. Bisa aja kontrol H. Gimana itu Kak tutorial hal? Itu saya punya aku toh, tapi karena ada ke rumusnya toh. Itu kayak misalnya Z55 tadi ada OCHC Q55. Jadi ku kontrol H Q55 berapa, Q54 berapa. Oh, Tapi ku blok. Jadi kan Z55 ada 2. Toh ku copy ki. Pokoknya 2 sama ki, ada rumusnya dua-dua. Yang satunya di atas tidak ku blok, jadi yang ku blok itu yang ku replace. Kan Jadi ini begitu bisa. Iya, Toh? pakai replace sih sebenarnya Iya. Kak. Oke. Di blok ki dulu toh, di Yang blok mau dulu. diganti. Yang mau diganti. Iya. Begitu seterusnya sampai periode 12. Duh, enak banget. Sampai dia menghitung dirinya sendiri kembali. Lembur kini. Toh setelah itu masuk nih ke tabel ini. Semakin anu, of course. Semakin turun semakin Dikit. sedikit. Sedikit Ya. ya, itu tadi. Ya. Semakin anu. Oke, ya, of course. Nih. Nah, Tabel buat ini tabelnya lagi. yang ini nah. Tabelnya kasih pakai C sama E tetap. Sama ini yang masuk di sini tetap demand. Bukan Kumulatif. bukan kumulatif dan bukan biaya, tetap demand. Baik. Yang masuk di tabel di bawah E ini. Nah, kita masuk ke rumus ketiga. Buka saya UKT deh nah. Oke. Jam berapa kok tadi Kak? Jam 10 ini TP-nya sudah. Taruh di meja. Nah, di sini kita sudah tidak menghitung per periode. Tapi kita sudah menghitung F1 sampai F12 karena kita sudah masuk ke perhitungan F1 ini berarti periode 1. Nas. Mengerti Nas? Editor Tekanan. Nice, kan nanti anu F1 toh nilainya F1 itu Z11 tambah F0. Z11 didapat dari yang tadi di rumus 2. Iya. F0 ini tidak ada pi. Jadi masih 0 di sini. Kenapa F0? Karena kita mulai dari F1. Oh, Kita selalu mulai dari 0. Meskipun tidak masuk F0 di perhitungan. Selalu mulai dari nol. Kak. Astagfirullahaladzim.
Selalu mulai dari F0 penambahannya. Tadi Kak, kan rumus 1 itu untuk cari kumulatif demand-nya. Yang kedua itu total cost-nya. Kalau yang ketiga tadi apa tadi Kak? Akumulasi total cost. Oh, makanya itu 0, 01. Iya, masa berarti- makanya kenapa F1 itu cuman Z11 karena periode 1 toh masih sendiri. F2 periode 2 dia sudah ada Z12 tambah F0, Z22 tambah F1. F1 didapat dari mana? Didapat dari sini. Nilai ini. Ambil di atasnya. Ya. Baik Kak. Z-nya itu diambil dari rumus 2. Oke. Makanya kenapa dia akumulasi total cost? Hmm. Karena kita mengakumulasikan biaya-biaya di sini. F2 berarti sampai Z22 saja. Nah, nilainya F2 yang mana yang diambil? Yang ini. Yang ini F2 ini yang terakhir. Ini yang masuk nanti ke perhitungan F3. Baik Kak. Selalu ambil yang di ujungnya, yang paling bawah sebagai F-nya. Oke. Berarti nilai F1 ini 2140, F2 ini 4280, F3 ini 6420. Begitu seterusnya sampai F12. Ditambah-tambah terus. Duh, Iya, ditambah terus. Nah, F12 ini F0, F1 sampai F11. Didapat dari rumus masing-masing di atasnya. Tahu? Setelah itu masuk Mi ke perhitungan ini. Nah, di sini Mi kita menentukan sebagai dasar untuk penentuan porek-porel. Itu yang di blok apa maksudnya? paling Nah, kecil. ini yang paling kecil nilainya dalam setiap baris. Setelah dikasih masuk ini, dicek nih, semua nilai yang paling kecil itu di highlight. Nah, dilihat nih di sini, kan dia selurus dari 1 sampai 10. Makanya kalau dia selurus berarti pemesanannya itu 1 kali. Yang di 10 saja Kak? Iya. Oke. Makanya kenapa masuk di tabel lot sizingnya, porek-porelnya itu dari bulan 1 sampai habis di bulan 10. Karena dia sejajar Sejajar gini di- dari 1 ya, kan? sampai 10. Artinya itu Kak, poreknya 8289 dari 846 tambah Tambah, 849 iya, tambah sampai 810. 810. Nah. Oke. Terus dia di sini tangga Mi menurun gitu, Iya. udah seimbang. Nah, kapan dia tidak sejajar, dia akan memesan dirinya sendiri. 11 ini tidak sejajar dengan 12, makanya 11 memesan sendiri, 12 juga memesan sendiri. Berarti ketika dia memesan sendiri, nilai NR porek-porel itu akan sama dengan nilai GR. Oh iya. Karena langsung dipesan dengan jumlah yang sama dengan GR-nya. Oke. Paham, Kak. Begini AWW, terus terakhir menghitung TC. Habis nih. Masuk ke spesimen kedua. Dengan cara yang sama. Baru satu spesimen tadi. Diulangi Caranya lagi sama, Kak. Dua Caranya sama. spesimen cuma. forecasting mu toh? Ya, Iya, kalau dua. forecastingnya kamu Satu tuh Kak. sekian kemarin Kak. Dua. Satu kamu ya. Karena Ini nggak, karena- udah dipakai mi kayu kamu kan. Enggak, karena pakunya sudah dalam kayunya Mi. Iya. Sudah tak gabung Mi. Dua spesimen. Dua spesimen. Kak, kalau di penyata ini Kak, yang mana paling apa metode yang mana yang paling efektif Google. Kak? Kalau di, LUC LTC PPB rata-rata. ya Kak? LUC LTC PPB. Udah ada yang AWB? AWW itu tinggi. Jangan balik dia. Jangan, Iya, kalau saya Betul, kemarin Kak, betul, Kak. kalau memang Tapi mahal kan dia Kak. masuk itu AWW nanti akan berguna ketika case-nya skripsimu itu dia naik turun demand-nya. Memang di sini kayak enggak berguna gitu Iya, iya, kelihatannya. Kak. Iya. Tapi dia sebenarnya perhitungan yang paling detail. Iya Kak. Kenapa aku bilang paling detail? Karena dia menghitung satu-satu yang betul-betul satu-satu. Pertanyaanku ini Kak, sebenarnya yang kita pilih adalah metode yang paling Paling kecil paling total cost-nya. paling kecil total cost-nya atau optimal atau yang paling akurat. Yang mana Yang sebenarnya paling- kita ambil? Kita Paling kecil kita di sini ketika dia total cost-nya paling kecil, berarti dia yang paling cocok case-nya dengan demand itu. Jadi metodenya ini berbeda-beda Ki, hasil total cost-nya tergantung dari demand-nya. Iya Kak. Jadi MRP itu dia semakin seragam demand-nya, biasanya yang naik itu adalah LUC, LTC, PPB, SMA. Kenapa? Karena kita mengambil di situ kan kita cari memang nilai yang paling kecil. Makanya kenapa itu naik ketika demand mirip-mirip. Tapi ketika demand konstan. naik turun, tidak konstan lonjakannya, AWB. AWW sama SMA itu biasanya naik. Jadi metode yang paling bagus. Sedangkan metode yang FOQ, POQ itu masih metode awal, metode awam lah istilahnya, karena di situ kita masih mengira-ngira sendiri. FOQ kita masih mengira-ngira, EOQ kan ada rumusnya. POQ juga masih pakai rumus, FPR dan LFL itu paling ya, karena kita sendiri yang tentukan toh. Makanya kenapa yang naik biasanya LUC, LTC, PPB, SMA. Tapi
case-nya perusahaan awam kebanyakan masih metode awal. Makanya kenapa kalian harus tahu juga metode-metode yang awal kayak FOQ, FPR, LFL. Karena tidak semua demand bisa di LUC, LTC. Tergantung dilihat nanti. Karena kemarin ada sih sempat 1-2 orang yang AWW-nya rendah. Karena berubah demand tadi Kak. Iya. Iya. Berarti metode itu kan dia tergantung demandnya. Jadi semakin naik turun demandnya, pasti beda gitu hasilnya. Jadi tidak menentu bahwa satu kelompok ini sama metodenya. Bisa saja beda-beda. Itu being said. Tapi nanti itu di pembahasan pengolahan data masih sampai perhitungan TC masing-masing metode. Sampai AWW ini. Total cost. Sebenarnya banyak metode MRP. Cuman yang paling sering dipakai sama perusahaan masih ini sampai 10, 1-10 ini. Artinya Kak, untuk pemilihan metode terbaik adalah dilihat dari biaya yang paling rendah. Iya, makanya Bukan- kenapa di setiap akhir tabel sizing ada ini. Iya, artinya bukan dari DC. sub metode mana yang paling akurat, Iya. bukan juga. Metode akurat dianggap akurat dengan demand itu ketika TC-nya kecil. Oh, oke. Karena kan level sebenarnya meminimasi biaya simpan, Iya. tapi biaya ordernya tinggi. Memesan 12 bulan, jadi kayak sama Ji. Baik. Ada yang mau ditanyakan AWW? Ini lama menginput ini Ji. Ini. Juling Kak. Lama menginput ini. Makanya pengerjaan PD di sini 1 minggu. Artinya periode dasar harus cepat. Berarti TD-nya sedikit. Sedikit Ji tadinya. Belum di pengarang PD kan? Belum tiga. Enggak. Sampai 2 titik berapa ini? Sampai 2.3. 2.7 Ji. Hah? 3. 2.3 Langsung bikin OKPD sebentar itu. kan stok kok. Langsung OKPD sebentar. Hari Sabtu harus OKTD. Iya Kak. Hari Sabtu setelah lab PT2. Oke Kak. Siap. Tak bisa Jumat karena kalian mau Soal Jumat. soal tuh TP. Oh iya, kalian ini. Kalau bisa enggak apa-apa juga. Ah, Kalau dapat Jumat. kalau bisa terserah, bisa. Iya. Kalau kalian sanggup bisa. Jumat ACC juga Kak. Itu TP2. nih. Makanya kenapa kosong? Makanya usahakan besok itu asistensi 2 kali latbal sama TD. Atau besok asistensi 1 kali, Jumat pagi 1 kali. Yang penting sudah asistensi TD 2 kali, kita OKTD nih. Iya Kak. Kalau di sini OKTD-nya selalu hari Sabtu. Karena setelah itu langsung kerja data. Jadi hari Sabtu itu kerja memang datanya. Semangat Nas. Jadi itu yang mau ditanyakan. Silang. Betul. Saya sampul saja. Apa Nas? Sampul